kitanya, dia berasal dari samarah. Samarah itu adalah buah-buahan. Tapi sebahagian ulama menafsirkan as-samarah ini dengan buah hati, artinya orang yang dicintai. Maka kebetulan pada 3 hari yang lalu keluarga ini dicoba dengan orang yang mereka cintai, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu sambungannya wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sabar itu yang mendapat kegembiraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang apabila mereka itu ditimpa musibah, mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah milik Allah. Jadi kalau kita ini milik Allah, suami itu milik Allah, anak milik Allah, semuanya kita ini milik Allah, mau diambilnya kan tidak ada yang melarang. Makanya kita tidak boleh sedih, tidak boleh kita putus asa karena Allah mengetahui apa yang di sebaliknya. Karena manusia ini kadang-kadang hanya tahu yang nampak hanya dengan mata zahir saja, tapi di sebalik itu ada hikmah yang tersembunyi yang manusia tidak tahu. Oleh itu maka kita harapkan kepada istrinya yang ditinggalkan agar sabar menghadapi musibah. Kesabaran ini akan dibuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Bukan hanya sekadar mengucapkan saya sabar. Akan dibuktikan bahwa setelah kepergian saudara kita ini, si istri akan memberikan didikan yang terbaik kepada anak-anaknya, supaya anak ini nantinya dapat mendoakan orang tua. Dalam salah satu perkataan sahabat pernah dikatakan oleh seorang sahabat, tarkut du'a lil walidain yudiqul aish 'anil walid. Meninggalkan doa terhadap kedua ibu bapak menyebabkan kesusahan atau sempitnya hidup seorang anak. Maka apabila anak-anak ini lupa kepada orang tuanya, yang akan dipersalahkan nanti adalah dirinya. Oleh itu kita harapkan sama-sama kita tolong kita di sini berkeluarga, bertetangga, bagaimana untuk menjadikan nantinya anak ini menjadi anak yang soleh, yang akan dapat mendoakan ibu bapak. Inilah yang kita harapkan. Kemudian untuk kita semua, kita sudah menyaksikan apabila ada seseorang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia juga milik Allah. Kita yang datang malam ini pun milik Allah. Mana tahu kita ini pun tidak lama lagi akan dipanggil Allah. Kita harus waspada, kita harus siap-siap, karena giliran sudah punya giliran masing-masing. Cuma saja tidak dipastikan oleh Allah kapan. Wa ma tadri nafsun ma taksibu wala wa bi ayyi ardin tamut. Manusia itu tidak mengetahui apa yang akan dilakukannya esok hari dan di bumi mana dia akan mendapatkannya. Karena ini masih menjadi pertanyaan, maka kita ini harus waspada. Kalau kita tahu tanggal 10 tahun 2020 sudah ditetapkan kita meninggal, kita langkah dan berbuat dosa. Dan tidak ada tempat hari lagi baru tahu. Tapi karena kita tidak tahu, makanya harus waspada terus-terus. Tidak boleh kita lupa. Karena kita tidak tahu, mana tahu besok, lusa, giliran kita akan tiba. Oleh itu kita harus waspada untuk seterusnya. Kematian yang kita saksikan akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Ya, apa yang telah kita bacakan mulai dari malam yang pertama sampai ke malam yang ketiga ini
disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudara kita yang telah mendahului kita, menjadi pendorong kepadanya. Mudah-mudahan dia diberikan Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun yang membacakannya ini mendapat ganjaran balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan yang kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alumni kalau Islam. Dulu kan pegang Medan sempat dibubarkan gara-gara penghukuman ini. Dia orangnya kan mah. Bang, Rijal, yang di atas orang Bang Rijal lama lagi. Pendek. Hah? Pendek. Itu jam. Oh itu mengapa? Sherman. Iya. Tahu mau dibawa apa ya? Enggak lah. iya. Kocam lah gua. Kopinya gini aja tuh kopinya. Iyalah, Sherman.